mengabdikan diri bersama-sama dengan seniman, dengan lingkupnya Sumatera Selatan, memperjuangkan juga dengan yang skup yang lebih besar lagi. Jadi ini jangan-jangan dianggap mata pilihnya kecil, jadi dianggap mata pilihnya kecil. Udahlah, mending aku ngurus infrastruktur yang jelas. Kalau lagu tuh butiran debu ya. Jadi kalau Mega Palembang sebagai lokomotif utama, sebagai kakak pertama yang menjadi inspirasi kota-kota di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Surono di podcast Ruang Tamu Rumah Kebajikan. Rumah Kebaikan. Sekarang kita kembali lagi di Begesah di Ruang Tamu. Alhamdulillah, inilah rezekinya silaturahmi. Kali ini didatangi langsung oleh, saya menyebutnya ini tokoh pemuda ya. Pebisnis dalam bidang entertain, ya. Amin. Ini benar Pak Wak, aku ngomong apa nyoba ini. Terus juga owner sebuah kafe yang saat ini paling booming lah. Saya sebut langsung promosi Gans Cafe. Amin. Dan pastinya hari ini kita akan ngobrolnya mengerucut ke amanah yang diberikan ke beliau, yang baru-baru ini diberikan ke beliau dan akan dijalankan selama 5 tahun, yaitu sebagai Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Sapa langsung yuk, Bung MS Iqbal Rudianto. Ya. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Kalau salam itu ada, Salam. Nah. Ini ruang tamu, jadi memang konsepnya seperti ini. Ini lukisan dari Kak Yos. Wih, mantap. Kak Yos Galeri. Alhamdulillah. Yos Rizal. Iya. Yos Rizal ya. Yos Rizal. Alhamdulillah beliau menyumbangkan lukisan ini untuk menghias ruang tamu ini. Wih, mantap Kak Yos. Galak juga disumbang ke. Kak Yos Galeri. Ini Pak Wo kita yang ngomong ini Pak. Saya biasa panggil beliau sekarang Pak Wo nih, karena jabatan beliau sekarang adalah Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Pak Wo. Siap. Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Kita ngomongin soal seniman dulu lah, Pak Wo. Berat ini. Berat. Tapi katanya kalau ngomongin seni lebih santai, Pak Wo. Iya. Pak Wo, kemarin diamanahkan jadi Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Bayangan Pak Wo ngurus seniman itu kayak mana sih, Pak Wo? Langsung ya. Ya, jadi terima kasih yang pertama sudah diundang ke Rumah Kebaikan Nusantara. Alhamdulillah hari ini bisa hadir. Diundang juga sama Mas Rono. Mas Rono ini kalau kami kan di organisasi senior ya. Beliau juga Sekretaris Dewan Kesenian Sumatera Selatan periode sebelumnya. Jadi kami tahun ini Musda ya. Musda kemarin di akhir tahun diberikan amanah untuk membawa lokomotif Dewan Kesenian Provinsi Sumatera Selatan. Nah, cuma kalau kita mau kilas balik sedikit, kami sudah bertugas di Dewan Kesenian Kota Palembang selama 4 tahun. 4 tahun. Jadi sudah ada pengabdian di wilayah Kota Palembang 4 tahun. Ini bicara masalah flashback di organisasi Dewan Kesenian yang memang sedikit banyaknya kami bisa membantu sharing dengan teman-teman bahwa organisasi Dewan Kesenian ini yang memang organisasi yang memang penting bukan hanya di Palembang, di provinsi, tapi di negara ini sangat penting. Karena memang organisasi inilah yang bisa membantu teman-teman seniman, budayawan, pelaku ekonomi kreatif, pelaku seni pertunjukan, dan semua para pelaku seni budaya itu bisa terakomodir di lembaga ini. Karena satu-satunya lembaga yang dimiliki oleh teman-teman seniman yaitu cuma Dewan Kesenian. Selain itu komunitas-komunitas yang di bawahnya. Nah, pengalaman kami di Dewan Kesenian Kota Palembang selama 4 tahun ya tentunya di awal-awal memang sedikit banyak kalau kita mau belak-belakan ya sangat miris ya. Yang pertama itu gedung sekretariatan tidak ada. Yang kedua tidak adanya gedung kesenian. Yang ketiga itu tidak adanya anggaran. Benar Pak Wo. Yang keempat mungkin secara legal formal teman-teman butuh kelembagaannya sebagai payung hukum. Payung hukum itu dalam bentuk misalnya yang kita usulkan kemarin di Dewan Kesenian itu yaitu dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan wali kota yang kita usulkan. Karena pentingnya 4 komponen ini untuk sebagai
jangka untuk bagaimana orang menggerakkan organisasi. Jadi kalau sudah ada 4 ini ya alhamdulillah sudah bisa sustain, keberlanjutannya bisa diukur seperti apa. Alhamdulillah dari awal semua 4 komponennya tidak ada, boleh dikatakan belum tercapai oleh teman-teman pejuang seni sebelumnya. Di era kami dibantu juga sama senior-senior, teman-teman seniman, termasuk juga para pengurus-pengurus sebelum kami, tetap berkomitmen memperjuangkan apa yang diinginkan oleh para seniman. Alhamdulillah di tahun keempat kami sudah bisa meninggalkan legacy, bahwa sekarang sudah ada sekretariatan, alhamdulillah, sudah ada gedung kesenian, sudah ada anggaran walaupun belum maksimal. Belum maksimal. Tapi ada ya. Ada. Yang terakhir mungkin secara peraturan daerah tentang perda kesenian sudah berproses di Bapeda kemarin kita monitor ya. Alhamdulillah teman-teman sudah sangat mendukung juga untuk pencapaian-pencapaian ini. Nah, ketika ini menjadi sebuah pencapaian, di saat itu juga ada pemilihan ketua Dewan Kesenian Provinsi yang didorong oleh teman-teman bagaimana kita mencoba mengabdikan diri bersama-sama dengan seniman, dengan lingkupnya Sumatera Selatan, memperjuangkan juga dengan yang skup yang lebih besar lagi. Jadi kalau kemarin kita berjuang untuk masyarakat seni yang di Kota Palembang, sekarang tugas beratnya adalah memperjuangkan masyarakat seni yang ada di 17 kabupaten kota Selatan. Tapi mohon bantu doa dan dukungannya. Itu pasti Pak Wo. Karena memang ya otomatis lah Pak Wo, ketika kemarin, iya benar, ini saya kilas balik kalau Pak Wo Didit ini sebelumnya sudah di Dewan Kesenian Palembang selama 4 tahun. Terasa tidak bedanya Pak Wo ketika dari Palembang ke Sumsel? Sama ya, sama sebelum saat saya menjabat pertama di Dewan Kesenian Palembang. Sebenarnya secara basic kita ini kan hanya penggiat seni, hobi dengan seniman, berteman dengan seniman, berteman dengan aktivis-aktivis seni. Ketika kita masuk di organisasi, karena memang kita sudah banyak melewati organisasi dari kampus, dari SMA dan bangku kuliah, mungkin yang paling kita terasa adalah sebuah suasana suasana organisasi yang mungkin dalam tanda kutip tidak ideal. Kok seperti ini organisasinya seperti itu kan, tidak ada gedung, tidak ada kantor, tidak ada semua yang fasilitas. Jadi kita berjuang dari nol. Nah sama seperti di provinsi. Di provinsi mungkin kita juga butuh bantuan masukan dari pengurus-pengurus lama, termasuk Mas Rono, ketua yang lama, pengurus yang lama, untuk bagaimana start awal kita memperjuangkan kelembagaan ini. Karena sebelum kita berkegiatan, ada baiknya kita mulai dari penguatan kelembagaan. Fondasi dulu Pak. Jadi penguatan kelembagaan ini sangat penting. Jadi kita bagaimana kita bergerak kalau lembaga yang kita naungi masih banyak hal-hal yang sifatnya kebutuhan pokok masih belum terpenuhi, di mana sekretariatan, di mana kantor dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan komunikasi yang kita bangun dengan pihak pemerintah provinsi, teman-teman pengurus dan lain sebagainya, mudah-mudahan ini sudah on progress, berjalan. Kita sudah mendapatkan restu dan izin dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan untuk bermarkas atau membuka sekretariatan di Taman Budaya Jakabaring kemarin. Kita sudah dikasih ruangan yang sangat representatif, ada ruangan rapat, ada ruangan sekretariatan, dan ini yang belum kita coba maksimalkan karena kemarin ada peralihan politik antara gubernur ke PJ. Jadi kita masih ada peralihan, jadi kita belum maksimalkan gedung kesekretariatannya. Cuma teman-teman pengurus, karena surat keputusannya sudah keluar, teman-teman memanfaatkan waktunya untuk beraudiensi, memperkenalkan diri dengan stakeholder. Kita sudah beraudiensi dengan asisten, kita dengan Bapeda juga sudah. Dengan Bapeda kemarin. Ya, dengan Dinas Kebudayaan juga sudah. Nah, sepanjang kita pelantikan sampai hari ini kita sudah banyak melakukan hal-hal yang sangat konstruktif. Kita juga sudah mengirimkan wakil untuk mengikuti peserta sebagai musyawarah nasional di tingkat nasional di Ancol kemarin bulan Desember. Alhamdulillah Sumatera Selatan mengirimkan lebih kurang 7 daerah untuk mengirimkan delegasinya, dan saya pribadi diamanahkan oleh panitia pusat, didelegasikan sebagai salah satu tim perumus dan steering committee. Steering committee untuk wilayah
untuk wilayah nasional. Di musyawarah nasional itu kita ada perwakilan yang dipilih atau yang ditunjuk oleh panitia pusat adalah kita atau saya pribadi yang pada saat Munas kemarin. Asik. Nah, sambil ngopi dulu Pak. Sambil ngopi. Kopi apa nih? Ini kopi RKN. Bayar tidak? Tidak ini Pak Bo. Kalau kopi di RKN ini buat dewe, cuci piring dewe, cuci gas dewe. Mantap, kopi RKN. Rugi yang tidak datang ke sini. Pak Bo. Siap. Aduh ini udah serius di pembicara Jo. Iya. Saya kembali ke saya. Memang Pak Wo ini selalu tadi benar berteman dengan seniman, dengan komunitas. Sampai KP beliau, Gans KP itu sempat dikatakan KP seniman. Ya, Gans, galeri Gans KP. untuk seniman. Galeri. dan saya tahu kayaknya banyak yang gratis daripada yang bayar. Ya, enggak lah, seniman. Banyak juga teman-teman yang ini, yang baik lah. Kalau itu off the record lah. Off the record. Tapi disitulah kenapa kedekatan dengan seniman. Ketika musyawarah kemarin Dewan Kesenian Sumsel, saya harus buka sedikit nih karena Pak Wo sudah membuka. Beliau menang hampir secara aklamasi, hampir seluruh daerah memilih beliau. Pak Wo berarti ini kan amanah dari Dewan Kesenian Kabupaten Kota itu sangat percaya dengan Pak Wo lah, sampai memberikan hak suaranya ke Pak Wo. Sampai saat ini komunikasi dengan Dewan Kesenian Kabupaten Kota sudah sejauh mana Pak Wo? Ya kemarin kita sudah komunikasi intens pada saat persiapan Munas Musyawarah Nasional Dewan Kesenian se-Indonesia. Jadi kita sudah berkomunikasi sangat intens, mulai kita sudah punya grup WA, Alhamdulillah. kita sudah sharing, saling tukar-menukar informasi terkait masalah potensi kesenian, kondisi lembaga masing-masing di daerah, termasuk juga hubungan relasi antara kelembagaan dengan pemerintah daerah masing-masing. Rata-rata semua dari teman-teman di daerah kabupaten kota itu pada prinsipnya masih menunjukkan semangat dan keinginan yang kuat bagaimana lembaga Dewan Kesenian yang ada di kabupaten kota itu tetap menjadi sebuah lokomotif penggerak utama atau menjadi bagian penting untuk pemajuan kebudayaan khususnya di bidang kesenian di masing-masing daerah. Ini yang perlu kita tangkap aspirasi atau masukan dari teman-teman, dan yang paling penting kita harus berjuang bersama-sama dalam bentuk kita berkomunikasi dengan banyak pihak untuk memperjuangkan keinginan teman-teman seniman dan budayawan yang ada di daerah. Sebenarnya bukan berjuang sih, yang idealnya sebenarnya masyarakat seni dengan Dewan Kesenian itu sudah tidak perlu berjuang lagi karena kan sudah eranya kemerdekaan. Negara sudah merdeka, sudah ada pemerintah dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana kita menjalankan roda organisasi. Lebih ke bahasanya kalau di resolusi Munas Ancol itu melahirkan satu butir bagaimana kita melakukan penguatan kelembagaan Dewan Kesenian itu, seperti apa lembaganya, siapa yang mengisinya, tugasnya seperti apa, dan yang paling penting dia sebagai apa di organisasi, apakah dia sebagai eksekusi pelaksana kegiatan atau dia sebagai policy pengambil kebijakan. Hasil kesepakatan bahwa Dewan Kesenian itu posisi idealnya adalah dia sebagai policy, dia yang mengambil kebijakan sesuai dengan ADART masing-masing Dewan Kesenian yang ada di seluruh Indonesia. Rata-rata memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bahwa Dewan Kesenian adalah mitra strategis kepala daerah dalam rangka menyusun dan memajukan bidang kesenian dan kebudayaan di daerah masing-masing. Waktu di Jakarta kemarin dibahas tidak Pak Wo? Kalau di Sumsel ini kan ada Dewan Kesenian Provinsi, terus ada Dewan Kesenian Kabupaten Kota. Ya. Itu dibahas juga tidak? Ya dibahas. Rata-rata sudah banyak, di provinsi lain juga sudah, kayak di Surabaya, Sumatera Utara, di Jawa Timur juga sudah memiliki Dewan Kesenian di provinsi dan juga memiliki Dewan Kesenian di kabupaten kota. Mereka lebih bekerja lebih sebagai badan koordinatif ya, badan koordinatif dan lain sebagainya. Cuma ada keunikan masing-masing. Contoh di Jawa Timur, di Surabaya, masing-masing kabupaten kota ada 34 kabupaten kota memiliki Dewan Kesenian, dan mereka memiliki juga Dewan Kesenian tingkat provinsi. Siapa yang mengisi tingkat provinsi? Yang kami dapat informasi ialah para pejabat atau pengurus di Dewan Kesenian Kabupaten Kota. Mereka membentuk kepengurusan di tingkat provinsi. Nah, terkadang dalam tanda kutip beda dengan kita. Kalau kemarin saya sebagai ketua Dewan Kesenian Palembang mengundurkan diri untuk mencalonkan sebagai ketua Dewan Kesenian provinsi. Di Surabaya tidak. Sekretarisnya Dewan Kesenian Provinsi adalah
ketua Dewan Kesenian Kota Surabaya. Jadi boleh mereka Boleh double? boleh double. Bukan boleh double. Mereka memang yang di tingkatan provinsi fungsinya lebih ke badan koordinatif dan penyambung lidah ke pemerintah tingkat provinsi. Cuma isinya memang dari kabupaten kota. Kira-kira kalau kemarin di Jakarta, Itu uniknya di Jawa Timur. ada tidak pembicaraan mana nih format yang paling ideal ini yang bisa diterapkan untuk di Indonesia nih, Pak? Yang dibahas bukan format idealnya, yang dibahas adalah tata kelola kelembagaan, struktur kepengurusan, siapa saja yang mengisinya, syarat menjadi pengurus di Dewan Kesenian, di lembaga Dewan Kesenian. Selama ini kan dalam tanda kutip masih bias yang kita bahas tadi di informal, bahwa banyak lembaga Dewan Kesenian itu diisi oleh kepala daerah, ASN, istri atau dan lain sebagainya. Nah, yang di Munas yang kita bahas, struktur organisasinya harus benar-benar ini milik masyarakat. Jadi lembaga Dewan Kesenian ini milik masyarakat seni dan budaya. Harus diisi oleh orang-orang yang mengerti dengan kondisi di lapangan yang ada masyarakat seni dan budayanya. Mungkin dia bukan pelaku, tapi dia bisa menjadikan seni budaya ini sebagai landasan untuk menciptakan atau membuat polisi atau kebijakan kepala daerah, mempengaruhi kepala daerah untuk membuat kebijakan pemajuan kebudayaan. Artinya kita butuh SDM unggul, maestro kayak Om Surono, orang yang berpengalaman di bidang seni dan budaya untuk terus mengabdi di lembaga. Terkadang yang ideal tuh masuk akalnya adalah orang yang mengerti seni budaya, dia sudah berkecimpung, dia tidak lagi memikirkan program kegiatan, cuma dia memiliki pemikiran, dia memiliki sebuah konsep, dia memiliki hubungan relasi yang baik dengan para pengambil kebijakan. Ada baiknya mereka lah yang kita coba menjadikan leader atau yang menjadikan pengurus di Dewan Kesenian untuk membantu teman-teman seniman. Nah, sekarang masih tumpang tindih antara pelaku dengan orang-orang pemikir, seperti dalam tanda kutip. Nah, di daerah itu banyak pelaku, dia juga pengurus. Jadi ketika dia sebagai pelaku, dia juga sebagai pengurus, terkadang programnya tidak konsisten. Dia fokus di program-program. Kalau pelakunya hobinya musik, jadi ketua Dewan Keseniannya bikin program yang musik. Tapi ini itu mungkin yang dibahas seperti itu. Benar-benar. Ini pertanyaannya kritis ini, Pak Wo. Kan banyak nih masih di Dewan Kesenian Kabupaten Kota yang kita ketahui, Pak Wo, rata-rata yang tadi benar kata Pak Wo, kalau tidak istri kepala daerah, Pak Dinas ataupun mantan. Tapi sebenarnya bagus atau tidak sih mereka itu? Ya, atau plus minus kan? Plus minusnya gimana sih? Jadi kita angkat ke permukaan juga kendala di masing-masing daerah. Ya, plus minusnya itu yang kalau itu dari sisi kebijakan sama kemudahan pengambilan keputusan, mungkin itu dari sisi plus. Dari sisi minusnya mungkin yang tadi buat kurang maksimalnya mengakomodir kemampuan menghimpun teman-teman komunitas, menghimpun pelaku-pelaku seni yang ada di daerah, itu mungkin kurang maksimal karena kalau tidak dihimpun orang sudah merasa cukup. Contoh tadi kita bahas kalau ketua Dewan Keseniannya adalah pejabat di daerah, dia mungkin sudah cukup puas ketika sudah ada satu kelompok sanggatari, sudah punya grup teater, sudah punya grup musik satu, sudah punya orang sastra yang andalan, orang film andalan, dia cukup sebatas itu. Padahal kan yang kita bahas kan bukan itu sebenarnya. Lembaga ini bagaimana dia mengayomi semua masyarakat seni. Nah, apalagi kata-kata membina. Pemajuan kebudayaan itu kan yang saya hafal ada 4P kan? Ada pembinaan, ada pengembangan, ada pemanfaatan, sama pelestarian, pembinaan, pemanfaatan, dan pembinaan. Jadi ada 4P ini yang harus kita pikirkan. Maju tidaknya budaya di daerah itu kalau kita melakukan 4 poin ini. Kalau kita tidak melestarikan, gimana mau maju? Kalau kita tidak melakukan pengembangan, gimana kita mau lanjut? Begitupun pemanfaatan dan pembinaan. Kita juga butuh pembinaan, regenerasi, dan lain sebagainya. Yang penting yang saya hafal semenjak di Dewan Kesenian ada itu aja sudah luar biasa, Pak Wo. Nah, sekarang kita langsung ini, Pak Wo. Ini selalu jadi polemik. Ini saya sebenarnya malu juga, Pak Wo. Dari tahun ke tahun. Gawat nih, banyak polemik ya. Ngopi dulu berarti. Ngopi dulu. Bukan polemik sih. Sebenarnya hari ini kan harus bisa kita dalam artian dibuat menjadi clear lah gitu.
setiap 5 tahun sekali setiap daerah itu punya hak suara loh memilih ketua Dewan Kesenian Sumsel, Pak. Nah, benar. Tapi setahu saya belum pernah terjadi, baru tahun kemarin lah terjadi pas di akhir-akhir beberapa daerah memberikan hak suara kepada Dewan Kesenian Sumsel untuk punya suara memilih ketua di daerah. Sebenarnya kalau bicara 4P tadi, Pak Wo, ketua Dewan Kesenian Sumsel sebenarnya punya hak loh memilih ketua Dewan Kesenian di kabupaten kota. Gimana menurut Pak Wo? Yang ini yang harus kita sepakati bersama, tata kelola kelembagaannya. Kalau memang idealnya sebuah organisasi di tingkat provinsi dipilih oleh masing-masing daerah, nah kita harus bahas juga bagaimana mekanismenya ketika pemilihan di daerah. Apakah ini di SK-kan oleh provinsi atau provinsi juga memiliki hak suara ke daerah untuk menentukan siapa pengurus di daerah. Nah, ini bisa kita atur bersama, mungkin berdasarkan kesepakatan atau kita rumuskan bersama-sama yang idealnya seperti apa. Intinya adalah suasana iklim kelembagaan Dewan Kesenian di tiap daerah, tiap provinsi sekarang kondisinya sangat tidak seragam. Nah, itu yang jadi kendala. Jadi kalau memang Sumatera Selatan menjadi pilot project, menjadi inisiator sebuah tata kelola kelembagaan, ayo kita bersama-sama untuk membahas atau merumuskan bagaimana tata kelola kelembagaan ini menjadi sebuah yang ideal, yang menjadi kepentingannya pemerintahnya oke, kepentingan dari sisi senimannya oke, kelembagaannya bisa kuat, dan semua keinginan kepentingan dari berbagai komunitas seni budaya itu terakomodir di situ. Itu yang paling penting, dan yang paling kita rasakan adalah bagaimana partisipasi publik ya. Partisipasi publik itu mungkin dari segi komunitas, seni budaya, maestro-maestro, para senior-senior, orang-orang yang berkesenian sudah puluhan tahun. Ini yang harus kita pikirkan bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam rangka pengembangan atau pemajuan kebudayaan. Ini yang kadang dilewatkan oleh orang-orang di organisasi sebenarnya. Terkadang organisasi itu hanya sibuk memilih pengurus inti, ketua, sekretaris bendahara. Setelah itu mereka melupakan lingkungan, bahwa organisasi ini bukan milik mereka, tapi milik masyarakat seni. Nah, itu kalau saya point of view-nya adalah bagaimana sebuah organisasi ini melakukan penguatan kelembagaan untuk mencapai yang ideal dalam bentuk merumuskan bersama-sama bagaimana tata kelola kelembagaan ini. Kalau memang baiknya kabupaten kota itu membuka ruang untuk hak suara dari provinsi, kalau memang itu menjadi banyak manfaat dan terbaik untuk penjaringan dari konsep penjaringan, mungkin itu kita bisa pilih sebagai salah satu syarat. Itu bisa direncanakan atau sudah direncanakan oleh Pak O pada saat kan rakor biasanya ada rakor Dewan Kesenian Kabupaten Kota nih. Nah, rakor ini juga kita usulkan dengan teman-teman kabupaten kota, jangan cuma rakor, itu kan rapat koordinasi. Karena kita organisasinya seni budaya, kalau bisa rakor itu kami kemarin sempat mengusulkan dengan teman-teman kabupaten kota, rakor ini kita bergantian di kabupaten kota. Jadi tuan rumahnya itu pindah ke kabupaten kota, jadi kita bisa merasakan atmosfer di tiap daerah. Yang kedua yang paling penting bukan hanya rapat, bagaimana rakor momentum ini kita manfaatkan untuk memperkenalkan potensi seni budaya di daerah itu masing-masing. Dia bisa sekaligus mempromosikan seni, pertunjukan seni ataupun budaya-budaya yang ada di daerah. Jadi rakornya tetap jalan, kegiatan programnya tetap bermanfaat untuk pemerintah dan masyarakat. Partisipasi publik itu lebih penting dibanding segala-galanya. Ini saya perlu ngopi dulu Pak Wo. Untuk pertanyaan yang satu ini. Pak Wo, ini kita bukan berandai-andai ya. Pas rakor nanti ternyata disepakati nih, Dewan Kesenian Sumsel punya hak suara memilih calon ketua, punya hak suara di kabupaten kota, juga sebagai konsultan ketika musda. Siap tidak nanti ketika Dewan Kesenian Sumsel dituntut untuk membantu pembiayaan Dewan Kesenian Kabupaten Kota? Oh, ini karena tema politik ya. Jadi temanya pemilihan ya. Ini karena jujur Pak Wo di Kabupaten Kota disesuaikan dengan kondisi negara ya. Lagi tema politik pemilihan, jadi kita pemilihan. Jadi kalau bicara anggaran, kalau kita sebagai warga negara ya harus siap. Jadi pemerintah itu tingkat provinsi, kabupaten, kota tidak perlu ditantang atau tidak perlu diperjuangkan. Harusnya itu inisiatif. Karena dari kepala daerah itu kan sekarang
sekarang kita bicara tentang konsep kepala daerah. Kita melebar sedikit. Banyak kepala daerah ketika dia ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dia fokus ya dengan hal-hal yang dalam tanda kutip ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Iya, belum banyak kita melihat kepala daerah yang mengusung konsep budaya sebenarnya. Yang itu yang perlu kita coba angkat atau kita coba trigger ke kepala daerah bahwa budaya itu bukan hanya pelengkap. Budaya itu kan benteng ya. Kita orang-orang seni, orang budaya ini kan tahunya prinsipnya tidak akan maju sebuah daerah, kabupaten, kota, atau provinsi atau negara kalau budayanya tidak maju. Itu prinsipnya. Bukan kita mengusulkan atau memperjuangkan dalam bentuk aksi. Ini fakta. Semua di dunia ini, daerah yang manapun di dunia ini, kalau budayanya maju, sudah otomatis negaranya atau daerahnya maju. Artinya apa? Kepala daerah harus memiliki sebuah mindset pemikiran yang konstruktif juga terhadap pemajuan kebudayaan. Kalau sudah syarat utamanya kalau budayanya sudah maju, berarti kan kepala daerah harus memiliki visi budaya yang memang benar-benar komprehensif yang kita usulkan. Jadi budaya ini bukan berarti kita seolah-olah kita sebuah komunitas yang disampingkan, komunitas yang tidak dipedulikan, sebuah komunitas kecil yang tidak ini jangan-jangan dianggap mata pilihnya kecil. Jadi dianggap mata pilihnya kecil, udahlah mending aku ngurus infrastruktur yang jelas. Kalau lagu tuh butiran debu ya. Jadi kalau mindset kepala daerah terhadap budaya itu sudah salah, ya sudah salah. Banyak kepala daerah menganggap pemajuan kebudayaan itu jadi beban. Jadi beban anggaran, jadi beban apa. Nah itu salah lagi. Padahal pemajuan kebudayaan itu bukan beban negara, tapi sebuah investasi peradaban. Sebuah investasi peradaban yang memang harus menjadikan mindset ke masing-masing kepala daerah. Jadi kami juga berharap ya para calon kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, siapapun itu calonnya, kami kan tidak peduli juga siapa itu. Yang penting bagaimana sebuah calon pemimpin itu memiliki platform berpikir terhadap pemajuan kebudayaan. Ketika dia sudah berpikir terhadap pemajuan kebudayaan, itu yang pasti didukung oleh teman-teman seniman. Cuma syaratnya bukan gimmick. Bukan gimmick. Setuju. Banyak juga calon kepala daerah menjadikan budaya ini gimmick. Benar. Menjadikan bahwa seolah-olah ingin melestarikan, mencintai budaya, mengembangkan. Cuma kan sebatas gimmick. Konkretnya di lapangan tidak terjadi. Teman-teman masyarakat sendiri selama ini tidak merasakan pentingnya program dari sebuah kepala daerah terhadap pemajuan kebudayaan. Itu yang kita kritisi terhadap kepala daerah. Tapi ngomong-ngomong Pak Bo, mumpung lagi pemilihan kepala daerah ya. Ini mudah-mudahan didengar. Ini juga saya mau tanya nih. Ngomong-ngomong, ini kan mau pemilihan kepala daerah. Dan saya tidak calon kepala daerah. Cuma sudah ada yang ngubungi belum? Ya, betul. Kalau yang menghubungi belum ada, tidak ada yang menghubungi. Mungkin cuma kalau kepala daerah kan secara jenjang kan jauh ya sama kita ya. Cuma lingkungan yang ada di kepala daerah sudah banyak berhubungan sama kita kan, sangat kenal baik sama kita. Dan kita di daerah ini kan lebih enak ya. Kalau di pusat mungkin secara politik kita menyentuh personal itu agak susah. Kalau di daerah kita dengan semua, kadang kita kenal semua dengan calon, kenal dengan semua dengan lingkungannya. Nah ini lebih gampang. Bagaimana kita bisa masuk mendiskusikan atau mengusulkan isu kebudayaan ini sebagai salah satu poin untuk bisa dijadikan andalan bagaimana memajukan kebudayaan. Jadi saya ingin bertanya seperti ini Pak, bagaimana Dewan Kesenian Sumsel, termasuk juga nanti arahannya ke Dewan Kesenian Kabupaten Kota, menyikapi pemilu kada yang dekat lagi nih Pak Wo. Ini pasti banyak Pak Wo yang deketi calon-calon kepala daerah ini. Sepertinya ini pertanyaan jebakan. Pertanyaan jebakan. Boleh dijawab dengan netral atau gimana? Tapi pasti gimana lah Pak? Iya, yang tadi seperti kami sampaikan bahwa pemilu ini ya momentum untuk teman-teman semua masyarakat ya, bukan hanya masyarakat seni budaya saja ya untuk mencoba masuk ke wilayah ini. Ini bentuk partisipasi nyata kita bahwa selama ini hanya proses 5 tahunan atau proses pemilu yang suara kita didengar. Ketika kita ngumpul rame-rame kita diperhatikan, ketika kritis di media sosial kita diperhatikan. Harusnya idealnya negara ini sudah ditata dengan baik.
Yang namanya pendidikan sudah berjalan dengan sesuai maunya masyarakat. Infrastruktur seperti itu, kebudayaan seperti itu. Nah, itu yang dimauin masyarakat kan sederhana seperti itu. Bagaimana sebuah pemimpin atau kepala daerah dengan kemampuan yang ada, dia mengelola ini secara profesional dan programnya menyentuh ke masyarakat, dan memang ini bentuknya yang harus dirasakan oleh masyarakat. Kalau ada keterbatasan, ya masyarakat kan sudah sangat aware dengan keterbatasan. Kalau kita ada duit 1.000 ya ngomongin 1.000. Ya, Kalau 5.000 ngomongin 5.000. Kalau ngomongin 10.000 ngomongin 10.000. Masyarakat ini curiga sama pemerintah kan seperti itu. Ya. Ada duit 10.000 yang dibagi 1.000. Selalu pikirannya curiga, Pak. Iya. Jadi hal-hal seperti itu sangat sensitif. Jadi ketika pemerintah punya komitmen kuat terhadap pemajuan kebudayaan, perhatian terhadap masyarakat apapun jenis dan profesinya, insya Allah kepala daerah itu pasti dipilih oleh masyarakat. Oke. Dengan sedikit kondisi yang Ya, brutal memang brutal artinya yang brutal ya. Ya. Nah, ini Pak Wo, ini tidak terasa udah 30 menit, Pak Wo. Saya ingin nanti saya undang lagi Pak Wo ke sini. Iya. Tapi nanti saya akan bikin tema-tema khusus, sama seperti tadi ada beberapa tokoh yang datang ke sini. Mungkin dalam 1 minggu itu ada 1 hari khusus kita ngobrol dengan Pak Wo dan Ketua Dewan kita Sumsel, bicara khusus tentang kesenian. Tapi untuk pertanyaan penutup Pak Wo, yang akan disampaikan juga ke masyarakat di Sumsel. Menurut Pak Wo, ini potensi kesenian di Sumsel ini bisa digiring kemana sih? Sebagus apa sih Pak Wo untuk bersaing? Apalagi kemarin dari nasional sudah, gimana mereka menyoroti potensi kesenian di Sumsel, Pak Wo? Iya, kalau potensi kesenian budaya itu sebenarnya kita harus jujur ya. Semua provinsi daerah itu memiliki potensi. Yang jadi permasalahan itu bagaimana mengemas. Bagaimana mengemas orang-orang yang terlibat dalam pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan ini, apakah sustain atau tidak, berkelanjutan atau tidak, dan yang paling penting yang belum pernah dibahas orang, yang ini yang kami ingin perjuangkan, bagaimana budaya ini bisa membantu proses membangun sebuah daerah. Jadi kita membangun keterlibatan teman-teman seni budaya dan teman-teman katakanlah pelaku budaya dan seni yang ada di daerah ini, dia terlibat aktif membangun daerahnya lewat kesenian dan kebudayaan. Nah, terkadang orang tidak mencapai itu. Seperti apa sih orang membangun? Banyak sekali yang sudah menjadi contoh. Jember Fashion Carnival. Oh iya, Pak Wo. Menjadi sebuah industri. Ikon Kita tidak membandingkan kita dengan Bali, dengan Jogja dan lain sebagainya. Cuma potensi ini bagaimana kita kemas. Kuliner itu bisa dikemas jadi sebuah ekonomi kreatif. Budaya seni pertunjukan itu bisa dikemas dalam bentuk sebuah ekonomi yang baik untuk masyarakat. Nah, ini yang perlu pendampingan, pengawalan pemerintah dan semua stakeholder untuk ayo kita ini bersama-sama memikirkan budaya ini bukan gimmick dan bukan pelengkap dalam pengelolaan negara. Budaya ini adalah sebuah benteng terakhir yang menjadikan identitas negara. Tidak ada identitas yang lebih baik yang bisa kita jual selain budaya. Itu yang jadi kunci. Kalau sudah mindsetnya seperti itu, baru kita mulai bekerja sama, kita kolaborasi menjadikan budaya ini sebagai sebuah konsep pembangunan kota, kabupaten ataupun provinsi dimanapun kita berada. Waduh, ini kalimat atau pernyataan penutup yang sangat baik sekali dari Pak Wo kita, Pak Didit Rudianto. Dan saya Terakhir, Sumatera Selatan dikenal dengan Kerajaan Sriwijaya. Ya. Kenapa kita tidak mulai dari Kerajaan Sriwijaya yang kita kenal bahwa Sumatera Selatan adalah kota sejarah, mengusung konsep sejarah dan Kerajaan Sriwijaya. Palembang dikenal Palembang Darussalam, kota bahari, kota etnis. Kenapa kita tidak mulai dari kota tua? Kota tua, Palembang kota tertua itu kan diakui semua orang. Iya, benar. Logika masyarakat yang kelas SD, SMP, SMA sudah sangat nalar. Yang namanya kota tertua harusnya Palembang sebagai lokomotif utama, sebagai kakak pertama yang menjadi inspirasi kota-kota di Indonesia. Harusnya kota Palembang menjadi pioner pertama yang menjadikan sejarahnya, budayanya dan keseniannya menjadi tolak ukur untuk menjadi inspirasi bagi kota-kota lain. Nah, ini kan 2 hal poin yang bisa diolah oleh kepala daerah. Kenapa tidak mulai dari situ? Yang mendukung kan banyak tuh. Banyak. Pelaku seni banyak, budayawan banyak, orang pintar banyak, sanggar banyak, pengusaha banyak, BUMN banyak, semua syarat yang untuk mendukung sebuah konsep budaya sudah sangat memenuhi. Tinggal bagaimana action di lapangan dan bentuk konkret dari regulasinya, Pak Wo ya. Keinginan sih, niat. Ya, kalau regulasi bisa dibuat, cuma kalau niat sama mindsetnya tidak dipenuhi ya susah.
Kalau tadi mindsetnya sudah salah bahwa budaya adalah beban, gimana untuk selanjutnya? Cuma kalau sudah mindsetnya budaya adalah sebuah investasi peradaban, kita akan hidup dan berkembang lewat budaya, insya Allah masyarakat akan sejahtera sesuai cita-cita mereka masing-masing seperti itu. Allahu Akbar. Ini bulan Ramadan dapat berkah yang sangat baik sekali. Ini kayak dengan tausiah ini. Tapi versi seni budaya. Baik pengunjung ruang tamu Rumah Kebaikan. Ini saya mengutip satu kalimat yang sederhana tapi penuh makna dari Pak Didit Rudianto. Ayo bangun Sumatera Selatan melalui seni budaya. Iya, setuju. Dan yakinlah seni budaya mempunyai andil cukup besar untuk pembangunan di Sumatera Selatan. Saya tutup podcast kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ingat, ayo kita sama-sama membangun Sumatera Selatan lewat bidang apa saja, khususnya seni budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih Pak. Oke, siap. Sama-sama. Oke, Terima kasih, Pak. siap. Terima kasih.